Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 5. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Semakin hari, restoran milikku semakin ramai. Selain karena menu rumahan yang disajikan secara modern dan juga tempat yang bagus untuk spot foto, membuat restoran itu mulai ramai didatangi anak muda. Memang itulah tujuanku, memperkenalkan masakan dan jajanan tradisional kepada para generasi muda. Tentu saja kuubah sedikit kekinian untuk tampilannya, tetapi nama dan bahan dasar makanannya masih sama. Hari ini lumayan ramai ya, Bu. Ibu nggak pengen buka cabang lagi gitu? Ujar Nela saat istirahat makan siang. Ada benarnya juga ucapan Nela itu. Di antara semua karyawanku, memang Nela lah yang terlihat paling menonjol. Dari kinerjanya, juga cara dia menangani customer. Udah ada rencana sih, Nel. Tahun depan mungkin, nunggu Mazaya agak gede dulu. Aku berencana akan mengangkat Nela menjadi tangan kananku kelak. Pelan-pelan aku akan mengajari Nela agar tahun depan dia bisa membantuku memegang restoran. Hari ini aku pergi ke kontrakanku yang lama. Alhamdulillah dari membuka restoran, aku bisa membeli sepeda motor secara cash. Dan aku sedang menabung untuk membeli rumah, agar tempat itu bisa full sebagai restoran. Assalamualaikum. Aku melewati kerumunan ibu-ibu. Waalaikumsalam. Kamu Nuri? Ucap Nita. Gimana kabarmu Nita? Aku bercipika-cipiki dengan Nita. Baik. Wah, ini Mas Zaya ya? Sudah gede sekarang? Udah jalan ya? Cantik banget kamu sayang. Masih ingat sama tante enggak? Nita berjongkok bersejajar dengan anakku. Kerja apa kamu sekarang Nuri? Kok bisa beli motor? Aku juga pengen kerja nih. Ada lowongan gak? Ucap Buria, tetangga di sebelah rumah Nita. Iya Bu, aku kerja di restoran. Ya tahu sendirilah, suami lama gak kasih nafkah. Oh iya, Lara sudah pulang kerja belum ya? Tanya aku pada mereka. Udah kayaknya, baru saja dia pulang. Jawab Nita. Kalau begitu aku kesana dulu ya. Pamitku yang dijawab dengan anggukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Nuri. Laras masih memakai pakaian kerja. Benar kata Nita, dia baru saja pulang. Sorry ya aku ganggu, kamu baru pulang ya? Sahutku duduk di ruang tamunya. Gak ganggu kok, tapi bentar ya aku mandi dulu, biar enak ngobrolnya. Aku menunggu Laras yang sedang mandi. Pandanganku beralih ke figura yang ada di dinding rumah mereka. Ada foto Laras dengan mantan bosku dulu. Rupanya mereka masih ada hubungan saudara. Aku baru tahu soal ini. Lama ya? Laras keluar dengan tubuh yang lebih segar. Enggak kok. Itu foto Pak Gilang kok ada di situ ya? Aku menunjuk figura yang tertempel di dinding. Iya, dia kan kakak adik sama suamiku. Ada apa nih? Kok lama baru main ke sini? Tanya Laras. Iya, aku ingin minta bantuanmu. Aku menceritakan soal rencanaku dan meminta bantuannya untuk membuat acara di restoranku. Oke, bisa. Besok aku dan tim lihat dulu ya restoranmu. Kamu hebat deh Nuri. Pindah dari sini kamu semakin sukses. Besok kalau kesini lagi udah naik roda 4 kali ya. Guru Laras. Namun dalam hati aku mengaminkan ucapan itu. Oh iya Ras, selain itu aku mau tanya. Kenalanmu yang pengacara itu masih ada nggak? Ada kok. Akhirnya kamu mau minta pisah juga? Tanya Laras perlahan. Mungkin karena dia tahu ini masalah yang sensitif. Aku mengangguk. Iya Ras, itu karena Mas Jamal sudah menikah lagi.
Tepatnya saat malam di mana aku pindah dari sini. Memangnya apa dia pernah mencariku kemari? Laras mengangguk. Cuma sekali sih, 3 hari setelah kamu pergi kalau nggak salah. Dia minta alamatmu, tapi nggak ada yang ngasih, karena emang kita nggak tahu. Akhirnya dia pulang dengan lesu. Rupanya begitu. Padahal terkadang aku mengaktifkan nomorku yang lama, tapi sama sekali tidak ada pesan darinya. Bahkan bertanya soal putrinya pun tidak. Suamiku tidak pernah mencariku, Ras. Bahkan sekedar menanyakan kabar anaknya pun tidak. Mungkin dia sedang menikmati rasanya menjadi orang kaya. Dia kan menikah dengan anak pemilik bengkel tempat dia bekerja. Sekarang istri barunya sedang hamil. Minggu lalu mereka makan di restoran milikku. Makanya itu, Ras, aku ingin minta bantuanmu soal pengacara. Karena aku tidak paham dengan hal semacam itu. Kurang ajar bener ya suamimu itu. Sudah gak pernah ngasih nafkah, gak pernah pulang ke sini, malah tega-teganya menikah lagi. Jangan bilang kalau wanita yang dinikahi itu janda, mau kondo aja bangga. Harusnya dari dulu kamu ceraikan saja laki-laki gak guna kayak gitu. Aku jadinya emosi deh. Laras menghidupkan kipas angin yang ada di sana. Kamu tenang saja, aku pasti akan bantuin kamu. Bentar lagi pengacaramu akan datang, sahut Laras lagi. Meskipun tidak paham dengan maksud ucapannya, aku pun mengangguk. Assalamualaikum. Masuklah 2 orang laki-laki yang wajahnya mirip. Kenalin, ini pengacaraku, namanya Mas Fahri. Laras memperkenalkan suaminya sendiri. Oh, jadi suamimu itu pengacara toh? Aku malah baru tahu. Aku tertawa, karena selama bertetangga dengannya, aku jarang bertemu dengan suami Laras dan tidak pernah menanyakan soal pekerjaannya. Sudah lama, Nuri? Tanya Mas Fahri, suami Laras. Baru saja kok, Pak. Mas maksudnya. Aku manggilnya apa ya? Aku menggaruk kepalaku. Bingung sendiri dengan panggilan kepada suami Laras ini. Senyamanmu saja, Nuri. Laras yang menjawab ucapanku. Adikku nggak disapa? Tanya Fahri sambil melirik laki-laki berbadan tegap yang malah lebih tinggi darinya. Sore, Pak. Aku sedikit sungkan dengan kedatangan mantan bosku itu. Tak usah panggil, Pak. Aku sudah bukan bosmu lagi kan? Padahal aku menyukai masakanmu loh. Tapi kamu malah keluar. Tapi ya sudahlah. Ucapan Pak Gilang membuatku tambah tidak enak. Lanjutkan saja kalau kalian mau bicara serius. Aku mau rebahan dulu di atas. Aku menatap Pak Gilang yang tubuhnya semakin menjauh. Rumahnya nggak di sini. Dia tinggal sendirian di apartemen. Hanya terkadang saja dia nginap seperti semalam. Ujar Laras. Aku nggak nanya kok. Laras tertawa. Aku kira kamu penasaran kok dia ada di sini. Dia belum nikah loh. Laras kembali tertawa. Sudahlah sayang, jangan goda dia terus. Katanya kamu ada perlu sama aku, Nuri. Aku pun menceritakan niatku untuk bercerai. Tapi buku nikah masih ada di rumah suami. Karena Mas Jamal yang menyimpan buku itu. Dan Fahri mengangguk tanda mengerti. Mungkin Laras sudah pernah menceritakan masalahku kepada suaminya itu. Jadi buku nikahnya ada di tempat suamimu ya? Bisa saja kok. Nanti minta diduplikat aja ke KUA. Sedikit ribet sih, tapi tidak apalah. Nanti aku bantu. Kamu siapin saja sehat yang lainnya. Aku mengangguk. Sedikit tenang karena bisa secepatnya berpisah dari Mas Jamal. Kalau begitu saya pamit ya. Takut kemalaman pulangnya. Bawa anak soalnya. Ras, aku boleh ngirim pesan kepada suamimu enggak? Soal masalah perceraianku. Laras tertawa. Tentu saja boleh. Santai saja kamu. Toh aku juga kenal sama kalian. Syukurlah. Aku tidak mau nanti Laras salah pengertian kalau aku mengirim pesan kepada suaminya. Baru saja keluar dari rumah Laras, azan maghrib berkumandang. Mas Zaya sayang, kita salat dulu ya di masjid sana. Habis itu baru kita pulang. Ucapku pada putriku. Memang mukena selalu ada di dalam tasku.
Letak masjid tidak begitu jauh dari rumah Laras. Untunglah sampai di masjid saat sholat belum dimulai. Alunan ayat suci yang keluar dari mulut sang imam membuatku terpesona, lembut dan merdu. Karena penasaran, aku memutuskan untuk melihat siapa yang menjadi imamnya. Hanya sekedar ingin tahu saja. "Nungguin siapa, Bu?" tanya seorang bapak yang juga tetangga, tapi aku lupa namanya. "Tadi yang jadi imam itu siapa ya, Pak?" Bapak itu tersenyum. "Itu orangnya, adiknya Pak Fahri. Kalau dia main ke sini, pasti dia yang menjadi imam di sini untuk sholat subuh dan maghrib. Kalau begitu, saya duluan ya." Bapak itu berpamitan. Aku terdiam. Dari dulu aku ingin memiliki suami yang rajin sholat. Aku ingin memiliki suami yang bisa menjadi imam bagiku dan anak-anakku. Apalagi sholat subuh yang bagi beberapa orang terasa sangat berat. Dulu awalnya Mas Jamal rajin sholat, tetapi itu sebelum menikah. Setelah menikah, dia kembali ke aslinya. Sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajiban 5 waktunya. Kamu Nuri, kok sampai di sini?" Aku kaget. Dia memergokiku yang sedang berdiri di depan pintu untuk saf pria. Apa yang harus aku katakan? "Oh, ini. Tadi Mas saya berlari sampai ke sini. Jadi aku ke sini untuk mengajaknya pulang." "Maaf ya, Nak. Bunda memakaimu untuk menutupi rasa malu Bunda." "Oh, gitu. Bawa motor sendiri kan? Hati-hati ya," ucap Pak Gilang. Kenapa senyumannya sangat manis? Astagfirullah. Dengan cepat aku beristighfar karena memikirkan laki-laki yang belum sah menjadi mahram. Sampai di restoran, Mas saya sudah tertidur. Dengan menggunakan pintu samping, aku menuju ke lantai 2. Aku memang menyewa ruko 2 lantai. Lantai 1 untuk restoran dan lantai 2 untuk tempatku tinggal. "Malam, Bu. Sudah selesai urusannya?" tanya Nela. Aku memang menitipkan restoran ini kepada Nela kalau aku sedang ada acara begini. "Sudah. Aman kan?" Nela menunjukkan kedua jempolnya. Aku pun mulai membantu di dapur karena aku paling suka area ini. "Bu, ada yang mencari Ibu," ujar Nela dari pintu dapur. Aku melihat jam. Sudah hampir jam 11 malam. Sudah waktunya restoran tutup. Siapa yang mencariku? Karena aku tidak memiliki banyak teman di sini. Karena sudah waktunya tutup restoran, aku melepaskan apron milikku. "Ternyata benar kamu kerja di sini." Aku kaget melihat sosok yang berdiri di depanku. "Benar yang Ibu dan Mbak Lina katakan kalau kamu ada di sini. Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi, Nuri. Aku kangen sama kamu. Aku rindu dengan putri kita. Mana Mas Zaya? Mana anak kita? Aku yakin dia sudah besar kan sekarang?" Cerocos Mas Jamal. Aku masih terdiam. Nela dan lainnya masih ada di sini. Tidak mungkin aku meluapkan amarahku yang kupendam selama ini. "Gak usah banyak bicara kamu, Mas. Nanti saja setelah restoran ini tutup, kita baru bicarakan. Sekarang tunggu saja kamu di luar. Sekarang tunggu di luar saja kalau gak mau beli di sini. Aku akan menunggumu, Nuri," teriak Mas Jamal. Aku langsung berbalik dan meninggalkan Mas Jamal yang masih bergeming, menuju ke lantai 2 untuk melihat wajah anakku yang tertidur dengan pulas. Rasa takut kehilangan seketika merangsek masuk ke dalam diriku. Bagaimana kalau Mas Jamal datang untuk membawa Mas Zaya? Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Saat melihatnya tadi, aku menyadari satu hal. Rasa cintaku padanya sudah hilang begitu saja. Yang ada hanyalah rasa marah karena dia sama sekali tidak ingat dengan putrinya. "Kasihan kamu, Nak. Sekecil ini harus berpisah dengan ayahmu. Padahal Bunda ingin kamu merasakan kasih sayang orang tua yang lengkap. Tapi rupanya takdir berkata lain, Nak. Ayahmu lebih memilih madu pahit daripada bundamu." Kulirik jam yang ada di dinding. Hampir pukul 11 malam. Pasti Nela yang lainnya sudah tutup restoran dan sedang mengerjakan laporan omset. Dan sebentar lagi pasti mereka akan pulang. Bagaimana ini? Aku takut Mas Jamal akan nekat masuk dan merampas Mas Zaya. Sementara aku cuma tinggal sendirian di sini. Tidak ada pilihan lain. Aku akan meminta bantuan Laras.
Semoga saja dia dan suaminya bisa datang ke sini membantuku. Segera ku tekan nomor Laras, panggilan pertama. Dia tidak mengangkatnya dan ku coba lagi. Hingga akhirnya Laras mengangkat saat panggilan ketiga. Maaf ya Ras, kalau aku mengganggu tidur kamu. Suami aku datang. Aku cuma sendirian di sini. Kamu bisa nolongin aku nggak? Aku akan Sherlock restorannya. Aku nggak mau Mas Jamal merebut Mas Zaya. Ucapku panik begitu panggilan tersambung. Panggilan ku tutup setelah Laras mengatakan iya. Aku sedikit lega. Aku akan mengulur waktu sampai Laras dan suaminya datang untuk mengusir Mas Jamal. Lama banget sih Nuri. Mas sudah nunggu sendirian di sini. Mas Jamal mematikan rokok begitu melihatku. Sejak kapan Mas Jamal merokok? Dia beneran menunggu di restoran karena Nela sudah mengunci dari luar. Ada apa Mas? Kenapa kamu datang ke sini? Tegasku. Mas Jamal mendekat. Refleks aku mundur satu langkah. Kamu itu kenapa sih dek? Gak seneng ya ketemu sama suami yang sudah lama kamu tinggalkan? Emosi Mas Jamal naik. Kenapa jadi dia yang marah duluan? Harusnya kan aku yang marah karena dia yang selingkuh. Loh, bukankah kamu yang sudah bahagia karena sudah menikah lagi dengan anak bosmu, Mas? Jadi lebih baik aku pergi saja kan? Lagian juga kamu tidak pernah mencariku. Padahal aku sudah memberimu kesempatan berbulan-bulan untuk menemui anakmu. Tapi ternyata kamu sudah tidak ingat lagi sama sekali kalau kamu punya anak. Kenapa? Terlalu senang karena punya istri muda yang kata ibu cantik dan kaya itu. Tapi ini bukan mauku, Dek. Semua atas perintah ibu. Aku tidak bisa menolaknya. Lagi pula ini semua aku lakukan demi kamu, demi Mas Zaya, agar bisa mendapatkan uang belanja lebih, biar masa depan Mas Zaya lebih baik. Mas Jamal beralasan. Alah, munafik kamu Mas. Bilang saja kalau kamu memang suka. Tidak usah aku dan Mas Zaya yang jadi alasan. Dari awal pun kamu sudah membohongiku Mas. Aku tahu dulu kamu sudah naik jabatan sebagai supervisor. Aku tahu gajimu tidak lagi 300.000 seminggu. Aku tahu kalau kamu selingkuh. Tapi aku memilih diam saja. Dan pergi. Seperti yang kamu lakukan padaku. Sekarang kita impas kan? Kamu sudah dapat kekayaan yang kamu inginkan. Dan aku juga mendapatkan kebahagiaan karena berpisah denganmu. Teriakku di pinggir jalan. Untunglah ini sudah larut malam. Tidak banyak kendaraan yang lewat. Kamu tahu dari mana, Dek? Tanya Mas Jamal, mulai gugup. Mungkin dia tidak percaya kalau aku sudah mengetahui kebusukannya selama ini. Bukan urusanmu, Mas, aku tahu dari mana. Yang jelas, sudah cukup selama ini aku dibohongi. Sekarang lepaskan aku. Silahkan kamu berbahagia dengan keluarga barumu itu. Tapi aku tetap gak mau pisah, Dek. Aku masih cinta sama kamu. Pokoknya aku gak mau cerai. Kalau perlu aku akan menyewa pengacara, biar pengadilan menolak gugatanmu. Hardik Mas Jamal. Untuk apa pernikahan kita dipertahankan, Mas? Kamu sudah punya istri baru kan? Sebentar lagi kamu juga akan punya anak. Jadi kamu sudah tidak membutuhkan aku lagi dan Mas Zaya. Lagi pula, istrimu kan menantu pilihan ibumu. Tapi aku masih mencintaimu, Dek. Pokoknya aku tetap mau kamu jadi istriku. Kamu tidak akan tahu bagaimana bangganya seorang laki-laki kalau bisa memiliki 2 istri dan semuanya akur. Apalagi kamu sebagai istri pertama. Dengan adanya Mutia, kerjaan rumah akan semakin ringan karena ada yang membantu. Kamu juga tidak perlu menjadi pelayan lagi di sini. Tinggal duduk manis saja, uang akan mengalir. Enak kan hidup seperti itu? Dan itu bisa membawamu masuk ke surga, Dek. Entah di mana letak otak Mas Jamal sehingga dengan mudahnya dia bisa mengucapkan hal itu. Dengar ya, Mas. Tidak ada istri manapun di dunia ini yang rela dimadu. Karena kamu sudah menikah tanpa izinku, aku akan melaporkan kamu ke pengadilan. Dan aku yakin mereka akan mengabulkan gugatanku. Ujarku tidak mau kalah. Pokoknya aku tetap mau cerai, Mas. Dia hendak menyentuhku. Tapi langsung kutampik tangan Mas Jamal. Baiklah,
Aku akan menurutimu, asalkan kamu juga menuruti perkataanku. Kamu boleh minta cerai, tapi Mas Zaya akan ikut denganku. Adil bukan? Sekarang di mana dia, Nuri? Teriak Mas Jamal. Jangan mimpi kamu, Mas. Dia itu anakku. Kamu sudah mempunyai anak dari Mutia. Urus saja dia, Mas. Aku mencoba menghalangi Mas Jamal yang hendak menerobos masuk. Tidak, Mas Zaya akan ikut denganku. Kalau ikut sama kamu, yang ada dia kelaparan karena kamu hanya menjadi pelayan restoran begini. Aku tidak mau hidup Mas Zaya terlunta-lunta karena kesulitan ekonomi. Lucu sekali kamu, Mas. Yakin Mas Zaya di sana akan baik-baik saja? Kamu lupa atau pura-pura lupa, Mas? Ibu kamu saja tidak pernah menganggap Mas Zaya sebagai cucunya. Kok bisa sih minta Mas Zaya tinggal sama kamu? Aku tidak setuju. Yang ada ibu dan istrimu akan menyakiti anakku. Setuju atau tidak, aku akan tetap membawa Mas Zaya. Bagaimanapun juga aku ini ayahnya. Sampai dia menikah, dia akan menjadi tanggung jawabku. Aksi saling dorong terjadi. Mas Jamal memaksa mencari kunci restoran yang ada di saku bajuku. Dengan sengaja dia menarik kerudung instan yang membungkus kepalaku. Hingga dengan segera aku mengambil kerudung itu dan memakainya kembali. Saat itulah Mas Jamal berhasil mengambil kunci restoran. Aku menariknya, berusaha menghalangi Mas Jamal yang bertindak nekat. Hentikan, Nuri. Aku cuma mau ketemu dengan Mas Zaya. Jangan halangi aku. Aku ini ayahnya. Aduh, Mas Jamal mendorongku hingga aku terjatuh. Begitu kunci berada di tangannya, dengan mudah ia membuka pintu restoran. Aku bilang juga apa, Nuri? Salah besar kalau kamu berani melawanku, seru Mas Jamal bangga. Dia langsung merangsek masuk. Mas Zaya? Mas Zaya? Kamu di mana, nak? Mas Jamal berteriak dari lantai 1, mencari keberadaan Mas Zaya. Jangan bawa dia, Mas. Kamu boleh ketemu dengan Mas Zaya, tapi jangan dibawa. Dia satu-satunya hartaku, Mas. Berulang kali aku menarik baju Mas Jamal. Namun benar yang dikatakan barusan. Kekuatan kita berdua terlihat jelas berbeda. Tenagaku tidak sebanding dengan tenaga Mas Jamal. Kembali Mas Jamal mendorongku, hingga punggungku tertusuk ujung meja. Aduh, aku mengaduh karena kesakitan. Hei Banci, jangan menyakiti perempuan begini, ucap seseorang di belakangku. Apa kamu bilang? Seketika raut wajah Mas Jamal berubah seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Seorang pria berdiri tepat di depan restoran. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena di luar lebih gelap daripada di ruang ini. Ah, mungkin itu suami Laras. Untunglah dia datang. Semoga saja Pak Fahri bisa mengusir Mas Jamal dari sini. Siapa kamu? Beraninya ikut campur urusan rumah tangga orang? Hardik Mas Jamal. Dia keluar dari restoran dan menghampiri Pak Fahri. Tutup saja pintunya, biar aku yang mengurus laki-laki ini. Suara itu bukan suara Pak Fahri. Ternyata dia adalah Gilang. Jangan mengabaikanku. Cepat pergi dari sini. Tidak usah ikut campur urusanku dengan istriku, perintah Mas Jamal. Memang secara langsung bukan urusanku, tapi aku tidak bisa diam saja melihat seorang suami tega menganiaya istrinya, ucap Gilang dengan tenang. Perlahan dia memasuki restoran yang pintunya separuh terbuka. Siapa yang menganiaya? Dia itu istriku. Aku mencintainya. Jadi tidak mungkin aku menyakitinya. Apalagi dia adalah ibu dari anakku. Sekarang kamu pergilah. Karena ini urusan rumah tanggaku. Kamu tidak berhak ikut campur. Mas Jamal mengusir Gilang. Aku menggelengkan kepala, memberi kode agar Gilang tidak menuruti perkataannya. Mas Jamal tidak dapat melihatku karena dia berhadapan dengan Gilang. Dan aku berada di belakangnya. Gilang hanya melirikku sekilas. Sorry ya, tapi aku tidak percaya ucapanmu, karena tadi aku mendengar sendiri kalau wanita itu berteriak. Siapa yang bilang? Aku. Pergilah sekarang juga. Kamu boleh bertemu dengan Mas Zaya, tapi jangan membawa dia. Pergilah, Mas. Ini sudah tengah malam. Aku memotong ucapannya karena ingin segera berakhir.
Aku butuh istirahat. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum membawa anakku, kekeh Mas Jamal. Lama, teriak Gilang. Dia lalu menarik tangan Mas Jamal ke belakang dan memelintirnya. Orang seperti suamimu ini tidak bisa kalau hanya perkataan, harus dengan tangan yang maju, ucap Gilang, memegangi tangan Mas Jamal dengan kuat hingga Mas Jamal mengadu kesakitan. Aduh, lepaskan tanganku brengsek, umpat Mas Jamal sambil mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Rupanya Mas Jamal kalah kuat dengan Gilang. Aku akan melepaskanmu setelah berada di luar. Jadi kamu mau tetap di sini dan menahan sakit atau pergi dari sini? Tanya Gilang sambil menekan kembali kunci tangannya. Dan Mas Jamal terus saja menggerang kesakitan. Sebenarnya tidak tega melihatnya, tapi kalau tidak begini, dia tidak akan mau pergi. Iya, aku akan pergi sekarang juga, tapi lepaskan dulu, pinta Mas Jamal. Tidak akan, ayo jalan, aku akan mengantarmu keluar. Kurang baik apa coba aku sama kamu? Gilang mendorong Mas Jamal untuk segera keluar dari restoran. Nuri, tutup dan kunci restoranmu sekarang, Gilang berteriak dari luar restoran. Aku segera berlari karena kunci masih menempel di pintu. Segera ku tutup pintu itu sebelum Mas Jamal kembali berulah. Pria ini tahu namamu? Oh, rupanya kamu selingkuh dengan orang ini ya? Pantas saja kekeh minta cerai. Aku pikir kamu wanita yang terhormat. Rupanya aku tertipu. Atas saja pakai kerudung, ternyata bawahnya warung, hina Mas Jamal tepat sebelum aku menutup pintu. Astagfirullah, tega betul Mas Jamal mengucapkan hal itu kepadaku. Aku yang syok hanya bisa terdiam. Gilang maju dan langsung menutup rapat pintu ini. Bruk! Aku mendengar suara pukulan. Apakah Gilang yang memukul Mas Jamal? Entahlah, dengan perasaan yang masih tidak menentu, aku mengunci pintu, membiarkan apapun yang terjadi di balik pintu itu. Hingga kemudian, terdengar suara rintihan. Jelas sekali itu suara Mas Jamal. Dia meminta tolong untuk aku bukakan pintu. Hingga beberapa menit dia memanggil namaku, tapi tetap aku abaikan. Ia terus berusaha untuk membuka pintu ini, tapi gagal. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Aku menghembuskan nafas lega. Setelah malam yang mencekam itu, hari ini restoran buka seperti biasa. Tidak ada yang tahu kejadian malam tadi selain aku dan Gilang. Saat tengah membantu di kasir, aku melihat Laras dan suaminya datang. Nuri, gimana semalam? Maaf ya, aku gak bisa datang. Jadi aku yang minta Gilang untuk membantumu. Laras mengedipkan sebelah matanya. Rupanya dia sengaja agar Gilang yang datang ke sini. Lagi pula lagi nanggung semalam. Lanjutnya lagi, yang akhirnya membuatku tertawa. Jangan ngeres dulu. Semalam aku ngelemburin laporan karena tadi pagi diminta sama bosku, tambah Laras. Iya juga gak apa-apa kok, kan sama suami sendiri. Semalam gak apa-apa. Untung saja Gilang datang pas banget saat Mas Jamal mau ngambil Mas Zaya. Kalau enggak, mungkin saja Mas Zaya sudah diambil sama dia. Baguslah, dari awal aku sudah ada feeling yang gak sreg sama suamimu itu. Iya, makasih ya, sudah bantuin aku semalam. Aku mengajak mereka ke lantai 2 agar lebih nyaman kami mengobrol. Nuri, kayaknya sebelum resmi pisah, kamu pindah saja deh dari sini. Takutnya suami kamu bolak-balik datang ke sini, kan bahaya. Ucapan Laras benar. Aku sudah memikirkannya, tapi aku sedang menabung karena tidak ingin mengambil cicilan di bank. Aku juga mikir begitu, tapi aku masih ngumpulin duit buat beli rumah. Soalnya aku pengen tempat tinggal yang kenyamanannya terjamin. Tahu sendiri kan kalau aku cuma berdua sama anakku. Kalau begitu, kamu tinggal saja di apartemen. Kebetulan di apartemen Gilang ada satu kafling yang kosong. Di sana aku yakin kamu pasti aman. Gak sembarangan orang yang masuk kalau gak punya akses, ujar Pak Fahri. Apartemen kan mahal, duitnya belum cukup. Ucapku sedikit malu. Santai saja kalau itu. Nanti biar aku yang bilang sama Gilang.
Kamu baru ada berapa dulu? Sisanya nanti gampang lah. Aku melongo, sesaat tidak paham dengan yang ditanyakan Pak Fahri. Gilang itu tajir melintir loh. Apartemen itu punya Gilang. Dia jadi pegawai pemerintahan itu cuma mengisi waktu luangnya saja. Padahal dia diam di rumah saja, uangnya sudah ngalir sendiri ke rekeningnya. Kembali aku dibuat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Laras. Nanti kita urus itu ya. Kamu tenang saja, aku kesini mau bahas soal acara opening restoran kamu ini. Aku sudah buat beberapa tema. Kamu tinggal pilih saja mana yang kamu suka. Kami bertiga membahas tentang acara peresmian restoran ini. Aku membayangkan bagaimana respon ibu dan juga Mas Jamal saat mengetahui akulah pemilik restoran ini. Apakah mereka masih bisa menghinaku seperti sebelumnya? Ataukah mereka akan meminta maaf? Membayangkan wajah mereka yang terkejut membuatku senyum-senyum sendiri. Kamu kenapa, Nuri? Tiba-tiba senyum sendiri kayak gitu? Kamu kesambet ya? Tanya Laras langsung memegangi dahiku. Enggak kok. Aku menyingkirkan tangan Laras yang masih betah memegangi kepalaku. Aku lagi bayangin gimana wajah mereka pas mereka tahu kalau aku sekarang menjadi kayak gini. Pasti mereka kaget banget nanti. Lagi pula sudah gak sabar dengan taruhannya. Taruhan apa? Tanya Pak Fahri. Aku lupa menceritakan kepadanya soal taruhan itu. Pak Fahri hanya mengangguk sambil menyimak ceritaku. Nuri, ini menurutku pribadi ya. Melihat karakter mertuamu itu, apa kamu yakin mereka tidak akan mempersulit perceraianmu apabila melihat kamu yang sudah sukses sekarang? Pertanyaan tadi membuatku terdiam. Yang diucapkan suami Laras ini ada benarnya juga. Lalu aku harus bagaimana? Aku juga gak mau kalau aku kalah taruhan dan jadi pembantu Mutia. Kami terdiam, memikirkan bagaimana cara terbaik yang bisa ditempuh. Aha, aku punya ide yang bagus. Gimana kalau bilang restoran ini punya kita berdua? Kamu sebagai pemberi dana dan aku yang mengelola. Aku tersenyum senang. Kurasa ini adalah ide yang bagus. Bisa saja sih. Tapi sebaiknya jangan Laras. Karena suamimu kan pasti tahu kalau Laras adalah tetangga di kontrakan dulu. Sebaiknya kamu mencari orang lain saja, kata Pak Fahri. Laras gak bisa. Kalau begitu, aku akan menghubungi Adelia. Bentar, aku ada teman lagi. Aku tanya dulu ya, dia mau apa enggak. Aku mengambil ponsel, lalu menghubungi Adelia yang selama ini tengah membantuku, sehingga aku bisa seperti ini sekarang. Ku ceritakan semuanya dan juga rencanaku tentang acara besok. Tentu saja aku akan membantumu, Nuri. Kalian masih ada di sana kan? Aku OTW sekarang. Tunggu ya. Lalu panggilan diputus. 1 jam kemudian, Adelia datang dengan membawa bingkisan. Ini menu baru dari restoranku. Coba deh. Entar kurangnya apa kasih tahu ya. Kalian juga boleh nyicip. Tutur Adelia kepada Laras dan suaminya. Sikap Adelia yang mudah akrab membuatnya gampang memiliki teman. Dia meletakkan sebuah lote bag yang berisi beberapa makanan. Enak. Tapi sebaiknya gulanya dikurangin sedikit, karena customer di sana banyak ibu-ibu yang mengurangi manis. Adelia mengangguk. Tampilannya biar kelihatan mewah, kamu tambahin warna hijau di sini, biar kesan segernya dapat. Laras menambahkan. Setelah selesai mereview menu baru di restoran milik Adelia, aku pun kembali menjelaskan soal acara besok kepada Adelia. Gila ya mertua dan iparmu itu, kalau aku yang jadi kamu, udah habis dia di tanganku, ujar Adelia menggebu-gebu. Nuri kan caranya halus, gak barbar kayak kamu. Dia itu bagaikan membunuh tanpa menyentuh, pelan tapi mematikan. Kami bertiga bercanda seakan sudah lama bersahabat, padahal baru saja kenal. Hingga akhirnya pembahasan soal acara besok telah selesai. Beberapa acara telah disusun. Aku yakin hal ini akan membuat mertua dan maduku mati kutu. Tidak sabar rasanya ingin membuat si pelakor itu menjadi pembantuku. Tuh, senyum-senyum sendiri lagi. Laras membuyarkan lamunanku kembali. Biarin saja sayang, kasihan kan temanmu ini. Dulu selalu dibully oleh mereka.
Sekarang saatnya mereka mengetahui menantu yang mereka hina ini telah menjadi pengusaha yang sukses. Bukankah itu sangat menyenangkan? Benar kan, Nuri? Bela Pak Fahri. Iya, betul yang dibilang Pak Fahri. Membayangkannya saja sudah membuatku ingin tertawa. Apalagi kalau beneran terjadi, ujarku semangat. Karena acara dilaksanakan masih nanti malam, hari ini aku pergi ke rumah Nita untuk memintanya bekerja menjadi pengasuh untuk Mas Zaya. Tentu saja agar memudahkanku dalam mengelola restoran. Dan Nita adalah orang yang sudah dikenal oleh anakku sejak bayi. Aku yakin dia amanah dan tidak mengecewakanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Nita dari dalam kamar. Tumben Nuri. Ayo masuk sini. Nita membuka pintunya lebar-lebar. Duduk dulu ya, biar aku buatin minuman. Gak usah repot-repot. Aku cuma sebentar kok. Namun Nita sudah masuk ke dalam, dan aku pun menunggunya dengan sabar. Maaf ya, cuma ada air. Nita meletakkan segelas teh panas dengan asap yang masih mengepul. Makasih ya. Aku tersenyum. Jadi begini Nit, aku pengen minta bantuan kamu buat jagain Mas Zaya kayak dulu. Tapi kalau sekarang, aku bisa membayarmu. Jam kerja sampai pagi sampai jam 6 sore. Gimana Nit? Kamu mau nggak? Kuutarakan maksud kedatanganku kemari. Seketika wajahnya berubah cerah. Masya Allah, aku mau. Suamiku baru saja dipecat karena ada pengurangan karyawan. Sekarang dia jadi ojol. Aku memang berniat untuk bekerja, cuma belum dapat karena mereka meminta ijazah minimal SMA. Padahal aku kan hanya lulusan SMP. Aku sudah pusing karena pendapatan ojol sama sekali tidak mencukupi kebutuhan. Untunglah kamu datang nawarin kerjaan. Benar-benar rezeki dari Tuhan. Makasih banyak ya Nuri. Netranya berkaca-kaca. Aku senang bisa mempercayakan Mas Zaya pada orang yang tepat. Sebenarnya banyak dari yayasan penyalur pengasuh anak. Tapi aku masih terlalu takut untuk melepaskan Mas Zaya dengan orang yang tidak aku kenal. Aku bersyukur kalau hal ini bisa menjadi tambahan pemasukan untuk keluarga Nita. Setelah menyebutkan beberapa uang per bulan yang diberikan padanya, dia tambah menangis terharu. Dia bilang gaji suaminya saat bekerja dulu pun tidak mencapai nominal yang aku sebutkan untuknya. Syukurlah kalau kamu setuju dengan gaji per bulan yang aku berikan padamu. Oh iya, untuk nanti malam, aku ada acara di sebuah hotel. Kamu ikut datang ya. Dan ini gaun untuk kamu pakai di acara nanti. Warnanya hampir sama dengan yang aku pakai. Dan datang juga ke restoran ini habis maghrib ya. Kuberikan bungkusan yang sedari tadi sudah aku persiapkan. Alhamdulillah ya Allah. Kamu itu baik banget. Sekarang kamu kerja apa sih? Kok bisa sukses begini? Tanya Nita heran. Nanti malam kamu juga akan tahu sendiri. Ya sudah ya, aku pamit dulu. Makasih untuk tehnya. Aku berdiri bersalaman lalu memeluknya sejenak. Dari rumah Nuri, aku memutuskan untuk langsung ke restoran. Bertemu dengan developer yang menawarkan rumah atas rekomendasi dari Laras. Beberapa rumah ia tawarkan, termasuk juga apartemen mewah yang juga tempat tinggal Gilang. Tapi entah kenapa, aku tidak begitu sreg dengan apartemen. Mungkin karena sejak kecil tidak pernah tinggal di tempat semewah itu. Jadi aku memutuskan untuk membeli rumah saja. Akhirnya, pilihanku jatuh pada rumah 2 lantai dengan cat dominan putih. Ada sebuah taman kecil di halaman depan, terlihat bersih dan elegan dengan pagar yang tinggi. Setelah bernegosiasi dan sepakat soal harga, aku memberikan DP agar bisa dihuni secepatnya, karena memang rumah itu sudah selesai dibangun. Restoran nampak semakin ramai. Aku selalu bersyukur berapapun penghasilan hari ini, karena itulah rezeki yang diberikan Allah untuk anakku. Satu yang aku jaga adalah kebersihan bahan makanan dan rasa, karena menurutku, 2 hal itulah yang penting dalam makanan. Nela, aku mau istirahat dulu ya. Nanti kalau ada orang salon yang datang,
langsung suruh ke atas saja ya. Baik, Bu, jawab Nela dengan cepat. Syukurlah dia tidak lagi down soal perkataan ibu mertuaku. Dan aku senang dia kembali ke sini lagi. Setelah sholat maghrib, aku mendengar ada ketukan di pintu. Nita dan juga satu orang pria setengah wanita ada di depan pintu. Hei Jeng, kenalin, Eke Sylvia. Aki kalah yang akan simsalabin dia. Jadi wow. Ucap laki-laki yang berdandan sangat cantik ini. Aku tersenyum melihat gaya bicaranya yang menurutku tidak biasa. Halo juga, aku Nuri. Dan ini temanku Nita. Tolong dandanin kita berdua ya. Ini baju yang akan dipakai nanti. Sip Jeng, duduk di mana ini buat make upnya? Tanya Sylvie yang entah nama aslinya siapa. 1 jam kemudian, make up pun telah selesai. Acara dimulai tepat jam 7 malam. Tuh kan, ya jadi cucok bu. Cuma karena gak dandan aja cantiknya gak kelihatan. Dia bangga dengan hasil kerjanya sendiri. Aku tersenyum mendengar ucapan jujur darinya. Make up ini sesuai dengan keinginanku. Tidak menor, tipis tapi cantik. Kata Sylvia, ini make up natural look. Besok ajarin aku dandan kayak gini ya. Dan kasih tahu juga make up apa saja yang dibutuhkan. Siap bos, nanti kontak Eke aja ya. Ucapnya manja. Aku tertawa. Makasih ya. Nanti free-nya ku transfer. Dia lalu menunjukkan jempolnya yang besar. Sampai di hotel, acara sudah mulai. Aku berjalan memasuki ruangan. Diikuti Nita yang sedang mendorong stroller Mas Zaya. Aku langsung duduk di depan panggung. Tempat yang memang disediakan untukku. Kulihat Laras dan Adelia juga sudah datang. Mereka pun tidak kalah cantik hari ini. Aku tersenyum dan bercipika-cipiki dengan mereka. Aku sudah lihat mertuamu loh. Kamu lihat nggak gayanya tadi? Dari anting, kalung, gelang, cincin semuanya dipakai. Kayak toko emas berjalan saja, ujar Laras. Bener banget, menantu dan anaknya juga tidak mau kalah. Mereka bertiga semuanya seperti itu, malah kelihatan norak. Mending kita ya, cukup pakai 1 anting dan cincin saja cukup. Iya, cuma 1, tapi dengan benda itu bisa buat beli rumah. Aku tertawa, karena yang mereka pakai adalah berlian. Laras kemudian mengambil sesuatu dari dalam tas. Ini ada gelang dan cincin. Kamu jangan mau kalah. Cepat, ayo dipakai. Bilang saja ini punyamu. Tidak ngapain harus pamer gitu? Aku menolak. Dibilangin malah ngeyel. Ini itu agar membuat mereka kena mental. Bilang saja ini punyamu pas ikut arisan berlian. Biar mereka tambah panas. Udah, ayo ikutin saja. Laras tetap memaksa memakaikan perhiasan mewah itu. Seumur-umur, baru kali ini aku melihat berlian asli dari jarak dekat. Aku tidak akan menghilangkan atau menjatuhkan benda kecil nan mewah itu. Karena meskipun kecil, tapi harganya bisa sampai seharga rumah. Yuk kita ke tengah, biar mereka melihatmu, ajak Adelia. Baru saja berjalan beberapa langkah, ada seorang wanita yang menabrakku. Maaf, aku tidak sengaja, ucapnya lalu pergi mengambil minuman. Aku seperti pernah melihat orang itu, tapi aku tidak ingat dia siapa. Kok kamu malah diam di sini sih? Ayo, ajak Laras yang sudah berjalan di depanku. Aku sudah melihat rombongan Mas Jamal. Benar kata Laras, mereka seperti toko emas berjalan. Di leher, tangan, jari dan kakinya pun tidak lepas dari benda mahal berwarna kuning tersebut. Aku pura-pura mengambil minuman yang letaknya tepat di samping mereka. Nuri, Mas Jamal lah yang pertama kali menyadari. Mana si buluk itu? Ibu gak percaya dia berani datang ke sini untuk dipermalukan? Aku melihat ibu menengok ke kanan dan ke kiri. Kini pandangan mereka berlima terarah kepadaku. Dapat kulihat Mas Jamal sampai membuka mulutnya. Semuanya menganga melihatku yang menurutku sempurna ini. Kamu cantik banget, Nuri, ucap Mas Jamal yang terus menatapku lekat.
Mutia nampak mengerucutkan bibirnya. Tampilannya tidak ada apa-apanya. Bahkan bila disandingkan dengan Nita sekalipun, ternyata mahal dan murahnya make up yang dipakai juga bisa membuat tampilan berbeda. Baru sadar ya kalau temanku itu cantik. Laras yang mengatakan hal itu. Mungkin dia sudah gemas dengan keluarga Mas Jamal. Aduh! Tiba-tiba Mas Jamal mengadu. Dia lalu melihat ke bawah. Ternyata Mutia menginjak kakinya dengan sepatu hak tingginya. Kamu kenapa sih? Nuri itu memang cantik kok. Dari dulu juga sudah cantik. Makanya kamu selingkuh dan mencari yang jelek, sindir Laras. Apa? Siapa yang jelek? Bilang saja kamu cemburu kan karena Mas Jamal lebih memilihku. Mutia tidak terima dikatain jelek oleh Laras. Aku memegang tangan Laras, seakan memintanya untuk sabar. Tampak wajah tak suka dari Laras. Walah, kamu ini loh Nuri, udah tahu kerja cuma jadi pelayan, sok-sokan nyewa baju dan make up mahal. Awas saja kalau setelah ini kamu minta uang sama anakku yang sudah jadi menantu pemilik bengkel. Alasannya untuk beli susu anakmu, hina ibu mertuaku. Laras ingin berkata, tapi aku mencegahnya. Tenang saja Bu, tidak usah memikirkanku. Pikirkan saja menantu ibu yang sedang hamil itu, agar siap menjadi pembantuku selama seminggu. Kalian masih ingat kan soal waktu itu? Tentu saja, pemilik restoran adalah teman mamaku. Lihat saja nanti saat MC memperkenalkan pemilik restoran ini. Yang pertama ku minta adalah kamu menyembah kakiku, ucap Mutia pongah. Hahaha, aku tertawa mendengar ucapan Mutia. Kita lihat saja nanti. Dasar udik, gak pernah sekolah gitu. Berhayal kalau dia menjadi pemilik restoran. Bangun Nuri, tidurmu miring. Mainmu kurang jauh, makanya mimpimu ketinggian. Lanjut Mbak Lina. Sebelum Laras meradang, aku mengajak mereka untuk pergi. Gak usah membalas omongan mereka. Buktikan lewat tindakan saja. Ucapku mengajak Laras duduk di tempat semula. Baiklah, sampai juga pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemotongan tumpeng dan pemotongan pita oleh pemilik dan owner dari restoran yang sedang hits ini. Kepada Ibu Nuri dan Ibu Adelia, dipersilahkan naik ke atas panggung dan berikan sepatah dua patah ucapan. Ucap si MC acara ini. Semangat, bungkam hinaan mertuamu tadi dengan kesuksesan ini. Bisik Lara sebelum aku dan Adelia naik ke atas panggung. Aku tersenyum dengan penuh percaya diri dan berjalan mengangkat dagu, menaiki tangga panggung yang tingginya tak sampai 1 meter ini. Dari atas panggung, aku bisa melihat dengan jelas wajah suami yang akan segera menjadi mantan itu. Mereka sampai membelalak mata karena tidak percaya akulah yang berdiri di sana. Bahkan ibu sampai membuka mulutnya, seakan ada yang mempaus waktu karena mereka sama sekali tidak bergerak. Saking kagetnya menatapku yang berdiri atas panggung. Hai Mas Jamal, yang sekarang menjadi mantan suamiku, dan hai juga ibu mertuaku yang selalu menghinaku, aku ada beberapa ucapan untuk kalian. Aku tersenyum, melambaikan tanganku kepada mereka yang tiba-tiba tersorot lampu panggung. Mereka pun kaget saat menjadi pusat perhatian. Lampu panggung terus menyorot mereka. Mas Jamal dan keluarganya mati kutu melihatku berdiri atas panggung dengan elegan. Terima kasih untuk kalian yang telah zalim kepadaku dan anakku. Karena berkat mulut kalian yang sering menghinaku, membuatku yakin aku bisa sukses dan berdiri di kakiku sendiri tanpa perlu mengemis nafkah kepada suami yang tidak bertanggung jawab seperti Mas Jamal. Kamu hebat, Mas. Dengan mengaku gaji 200.000 seminggu, kamu bisa memiliki 2 istri. Tapi tidak buatku. Silahkan kamu nikmati istri dan kehidupan barumu. Karena bagiku, berumah tangga tidak sebercanda itu. Ya, karena sakit hati ini, membuatku ingin memberikan surat cinta kepadamu. Dengan perlahan aku menuruni tangga. Lampu panggung terus menyoroti kami berdua.
Saat di bawah panggung, Laras memberikan sebuah map coklat kepadaku. Tanpa bertanya pun aku sudah tahu itu apa isinya. Silahkan dibuka Mas Jamal sayang. Mungkin ini terakhir kalinya panggilan itu untukmu. Dengan senyuman, aku menyerahkan map itu kepadanya. Semua menatapku dengan bingung. Meskipun kami saling berhadapan, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka. Dalam diam, Mas Jamal membuka map itu. Hingga saat melihat isinya, seketika dia merobek-robek kertas panggilan sidang cerai itu. Seperti yang aku bilang, aku tidak akan menceraikanmu, teriak Mas Jamal marah. Ibu dan Mutia terkejut mendengarnya. Kenapa tidak mau? Tanyaku santai. Karena aku masih mencintai kamu. Sekarang dan selamanya, kamu tetap akan aku cintai, ucap Mas Jamal yakin. Kamu dengar itu Mutia? Dia sangat mencintaiku, hingga tidak mau berpisah denganku. Lalu kenapa dia menikahimu? Apa pernah kamu berpikir kalau mereka hanya memanfaatkanmu? Kamu itu bodoh atau tidak sadar? Berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk mereka? Dengar sendiri kan ucapan suami yang kamu bilang sangat mencintaimu itu? Dengan mudahnya dia bisa mengatakan hal yang sama kepadaku. Kembali mereka semua kaget, terutama ibu mertuaku. Wajahnya menjadi pucat pasi. Mungkin tidak menyangka kalau aku akan mengatakan hal itu di depan umum seperti ini. Dan kamu Mas Jamal, sobek saja kertas itu. Toh itu kan hanya pemberitahuan. Sampai ketemu di pengadilan ya. Jangan lupa siapkan pengacara seperti yang kamu bilang. Karena aku juga memakai jasa itu. Biar pengacara kita saling kenalan nanti di sana. Aku tidak mau cerai. Mas Jamal tetap menolak. Ya terserah kamu saja. Nanti biar pengacara yang mengurusnya. Kulihat Mutia menunduk. Entah menangis atau malu, aku tidak tahu. Kini ku dekati ibu yang hanya bisa menatapku dengan pandangan yang sulit aku artikan. Tapi bukan pandangan meremehkan yang seperti biasa dia berikan. Ibu lihat sendiri kan, orang yang kalian hina kucel, dekil, miskin, kampungan, pemalas, lelet. Aduh, apalagi ya? Aku kok lupa sih? Saking banyaknya hinaan dan ejekan yang kalian ucapkan. Aku mengambil nafas sebentar. Orang yang kalian hina ini adalah pemilik dari restoran yang kalian tidak mau bayar. Katanya orang kaya, uang 2,5 juta saja tidak mampu bayar. Bahkan menyuruh pelayan untuk membayar makanannya. Apa kamu tidak malu dengan jabatan bapak sebagai ASN? Istri seorang ASN makan di restoran tidak mampu untuk membayar. Akan menjadi judul berita yang bagus bukan? Jadi kalau tidak ingin aku viralkan, silahkan bayar makananmu sekarang juga. Aku mengulurkan tangan. Dengan menagih uang mereka di depan umum begini, aku yakin orang dengan gengsi tinggi seperti ibu akan sangat malu. Dan benar saja, tanpa berkata apapun, ibu mengambil uang dari dompetnya. Lalu terpaksa menyerahkan uang itu kepadaku. Jangan menangis Mutia, angkat kepalamu. Bukankah kamu bilang akan menjadi pembantu bila kamu tahu siapa aku? Bagaimana? Kamu siap kerja kapan? Tanyaku langsung di depan orangnya. Dek, kamu jangan begitu. Kasihan Mutia, dia kan sedang hamil. Mas Jamal yang menjawab karena Mutia dari tadi hanya diam saja. Oh, jadi kamu mulai membelanya ya Mas? Oke, kalau begitu kamu yang akan menggantikannya. Apa? Teriak Mas Jamal tak percaya. Sudahlah Mal, turuti saja daripada Mutia yang menjadi korbannya. Ucap ibu yang sok bijak malah membuatku mual. Ah lama, silahkan kalian tentukan sendiri. Aku tunggu di restoran. Aku kembali berjalan ke panggung, menyerahkan mikrofon itu kepada Adelia, biar dia gantian yang bicara. Dan bruk, saat ku tengok, ibu mertua sedang ditopang oleh anak laki-lakinya. Ah, puas sekali rasanya membuat mereka syok di acara ini.
Kulihat dengan jelas wajah ibu dan Mas Jamal, serta Mbak Lina yang sampai tidak bisa berkata apa-apa. Namun yang membuatku heran, kemana Bapak? Bukankah tadinya aku melihat dia ada bersama mereka? Mulai sekarang, mereka tidak akan bisa menghinamu lagi, Nak. Aku berkata kepada Mas Zaya yang sudah terpejam. Untuk malam ini, aku menyewa hotel di sini untuk bermalam. Karena besok aku akan pindah ke rumah yang baru. Sengaja memang aku membeli yang sudah siap huni, agar tidak perlu menunggu terlalu lama.